Spare Me, Great Lord. Chapter 61 Bahasa Indonesia. Dia tidak yakin dari organisasi mana Ziwei dan Li Xianyi berasal, tetapi menilai dari nada bicara Ziwei, Li Xianyi pastilah seseorang yang penting dalam organisasi ini. Sementara Mantel Hitam berusaha menjaga stabilitas, Lu Su tidak yakin apakah mempelajari seni pedang dari Li Xianyi akan menimbulkan komplikasi dan memutuskan untuk menunggu dan mengamati situasi terlebih dahulu. Dibandingkan dengan aparat negara, rumah tangga Lu Su dan Lu Xiaoyu terlalu lemah untuk bertahan menghadapi masalah seperti itu. Dia tidak ingin kecerobohannya mengakibatkan kehancuran hidup yang diperoleh dengan susah payah ini. Menunggu akan lebih baik. Bagaimanapun, Li Xianyi yang pertama kali mendekatinya. Jika tidak ada komplikasi, dia pasti akan pergi dan belajar karena Lu Xiaoyu dan dia tidak memiliki guru untuk membantu mereka dengan pelatihan mereka dan mencari tahu sendiri akan sulit. Karena ada sosok penting yang potensial tinggal begitu dekat, dia pasti tidak boleh melewatkan kesempatan itu. Lu Su pergi untuk menjual tahu bau di pagi hari saat Lu Xiaoyu dengan bersemangat menyuruhnya pergi, segera kembali. Mengapa dia ingin dia kembali lebih awal? Tentu saja, itu untuk membawanya ke bioskop. Lu Su tiba-tiba merasa sangat segar karena pelatihannya mulai berubah dan kualitas hidup menjadi lebih baik. Semuanya membaik. Hidup itu seperti sinar hangat sinar matahari yang baru saja bersinar dan sinar cahaya ini memiliki garis-garis yang khas dari segudang warna. Saat dia membawa kotak-kotak itu keluar dari pintu, Li Xianyi masih berlatih pedang di halaman belakang rumahnya. Untuk beberapa alasan, menonton permainan pedang Li Xianyi hari ini memberi Lu Su perasaan yang berbeda. Setiap kali Li Xianyi mengayunkan pedang yang tampak normal di tangannya, itu mengeluarkan getaran magis yang bisa menarik pandangan orang yang lewat dan Lu Su bisa merasakan aura di udara berubah dan bergerak bersama dengan ujung pedangnya. Saat pedang perlahan bergerak, rasanya seperti udara terpotong menjadi dua. Sebuah pedang belaka mampu membangkitkan perasaan Lu Su dan dari sini, dia tahu bahwa Li Xianyi jelas tidak sederhana dan dia bisa menjadi seseorang yang sangat berpengaruh di dalam metahuman. Ketika Golden Foundation memperkenalkan sistem penilaian, mereka juga menyebutkan bahwa ada metode latihan yang ada dan orang-orang yang mempraktikkannya. Apa yang disarankan ini? Ini menunjukkan adanya kekuatan khusus di masa lalu yang tidak diketahui siapapun. Lihatlah Li Xianyi, tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa dia baru saja bangun. Dia pasti sudah berlatih jauh sebelumnya. Tapi Lu Su harus menekan rasa penasarannya. Daripada mempertaruhkan masa depannya dan Lu Xiaoyu untuk mempelajari beberapa permainan pedang dengan asal-usul yang tidak diketahui, dia harus praktis dan terus meningkatkan bakatnya terlebih dahulu. Pada saat ini, Lu Su merasa bahwa dia pasti mampu menikam seseorang sekalibernya hingga mati dengan course dog miliknya. Kehebatannya telah mencapai kelas E, begitu pula kemampuan fisik dan pertahanannya. Dan di dunia ini, ada orang lain yang telah mencapai kelas E juga, tapi tidak terlalu banyak. Sistem penilaiannya seperti piramida, semakin tinggi kelasnya, semakin sedikit orang di sana. Bahkan kelas E jarang terlihat, seberapa langkahkah kelas D? Tidak mungkin dia bisa bertemu dengan mereka semua. Lu Su menyapa Li Xianyi dan melanjutkan perjalanannya, pada saat yang sama takut dia akan menyerah pada godaan. Li Xianyi sudah menunggu selama setengah hari, namun, dia masih belum memikirkan cara yang baik untuk membujuk Lu Su yang sudah pergi. Dari kesusahan Li Xianyi, plus 56, Lu Su tersenyum. Apa masalahnya dengan orang tua ini yang sangat ingin mengajariku permainan pedangnya? Bibi berjalan keluar untuk melihat Li Xianyi yang tertekan dan terkikik. Aku dapat mengatakan bahwa dia tidak tertarik. Mungkin dia takut pada kita. Ziwei juga telah menyelidiki latar belakangnya. Dia terdaftar di kelas Daoyuan dengan bakat tingkat F. Tidak mungkin, Li Xianyi menggelengkan kepalanya. Penilaian aku tidak pernah salah, bagaimana dia bisa menjadi tingkat F? Orang-orang di organisasi itu hanya berlatih tidak lebih dari setahun, apa yang mereka ketahui tentang misteri di dalamnya. Lu Su tidak bisa menjadi tier F, Bibi tertawa, lalu menurutmu dia tingkat apa? Setidaknya tingkat A, hal yang sama berlaku untuk wanita muda yang bersamanya itu. Li Xianyi menghela nafas, semua penyakit dan rasa sakit telah membutakanku, dan untuk berpikir bahwa aku tidak pernah memperhatikan dua anak dengan bakat tingkat A ini. Kamu, Ziwei dan Qiyu, semuanya dipilih sendiri oleh aku, bagaimana penilaian aku bisa salah? Bibi memperhatikan pilihan kata-kata Li Xianyi, setidaknya tingkat A. Dengan kata lain, itu bisa lebih tinggi dari A. Tingkat A, tidak banyak dari mereka di dalam yayasan emas. Tapi dia dulu sangat lemah dan rapuh. Bibi bertanya, hal yang sama dapat dikatakan untuk penyakit aku. Setelah aura magis pulih, semuanya berubah. Li Xianyi menggelengkan kepalanya. Bibi tiba-tiba menyadari, selama era di mana energi magis langka, permainan pedang Li Xianyi dapat mempengaruhi langit dan bumi tetapi pada saat yang sama, membutuhkan banyak konsentrasi dan menghabiskan vitalitasnya. Sekelompok orang ini tangguh dan berhasil menemukan alternatif selama era tanpa banyak energi magis. Tapi ini juga datang dengan harga. Sebelum aura magis diperoleh kembali, semua vitalitasnya hampir habis dan bahkan dengan sekarang, tidak mungkin untuk menyembuhkannya sepenuhnya karena fondasinya sudah terpengaruh. Kata-kata Li Xianyi menyarankan penjelasan yang mungkin. Mungkin karena bakat Lu Su yang luar biasa untuk kemampuan, era sebelumnya dengan energi magis yang langka bisa mengakibatkan tubuhnya menjadi lemah. Jadi inilah yang dimaksud Li Xianyi. Salah satu dari banyak kemungkinan. Bahkan jika ini mungkin salah penilaian, dia setidaknya memiliki bakat tingkat A sebagai fondasinya, jadi tidak ada yang salah. Tidak masalah jika Li Xianyi atau Bibi telah menyadarinya, tetapi Lu Su lemah, sangat lemah. Satu-satunya alasan bakatnya meningkat begitu banyak adalah karena sistem mischiefnya. Setelah menjual semua tahu yang bau, Lu Su kembali dan Li Xianyi serta bibinya tidak lagi berada di halaman.
Lu Su tidak terlalu memikirkannya dan tidak tahu bahwa mereka hanya mendiskusikan bakatnya. Penjualan stinky tofu hari ini telah menghasilkan 8.000 plus poin mara bahaya dan 40 porsi stinky tofu menghasilkan $200. Memiliki uang ini di tangan adalah perasaan yang sangat bagus. Haruskah aku membeli pakaian baru untuk Lu Xiaoyu hari ini? Kapan terakhir kali? Apakah itu setengah tahun yang lalu? Meskipun Lu Xiaoyu penuh perhatian dan tidak pernah meminta sesuatu yang mahal, menjadi seorang kakak berarti dia harus mempertimbangkan semua itu. Kabut pagi telah hilang saat Lu Su menyimpan kotak-kotak itu kembali dan membawa Lu Xiaoyu keluar. Dia mengenakan pakaian baru yang sebelumnya dibeli Lu Su yang biasanya tidak dia tahan. Sebelum dia pergi, Lu Su juga memeriksa rumah kaca yang dia buat. Tomat sepertinya tidak pernah matang, sungguh membuat frustrasi. Dengan ringan menutup pintu pagar kayu, Lu Su berjalan di depan sementara Lu Xiaoyu melompat dengan gembira, mengikuti di belakang. Lu Xiaoyu merenung sejenak sebelum diam-diam meletakkan tangan kecilnya di tangan Lu Su. Lu Su menatap Lu Xiaoyu, hanya untuk melihat wanita muda itu terdiam. Lu Su tersenyum dan mencengkeram tangan kecilnya sedikit lebih erat. Lu Xiaoyu tersenyum. Spare me, Great Lord. Chapter 62 Bahasa Indonesia. Mal tempat mereka akan menonton film bernama Sindohui yang berjarak 15 menit berjalan kaki dari rumah mereka. Di kota kecil seperti Luocheng, hampir di semua tempat lain tampak agak dekat. Jika seseorang naik bus umum dari barat kota ke timur, dibutuhkan hampir 50 menit untuk menyelesaikan seluruh perjalanan. Ada manfaat yang datang dari menjadi kota kecil, di mana tempat itu tampak booming dengan kehidupan. Meskipun Lu Su sudah mengemasi tokonya pada waktu ini, Paman Li dan penjual lainnya masih sibuk bekerja dan mungkin baru akan selesai pada jam 10 pagi. Saat Paman Li melihat Lu Xiaoyu, dia dengan gembira berkata, "Xiaoyu, Paman Li akan memberimu semangkuk sup lada pedas." Bersama dengan panekuk lembut Cina, Lu Xiaoyu menjawab dengan rasa terima kasih, "Kalau begitu aku akan meminumnya dengan lebih banyak cuka dan minyak wijen." Saat dia menyelesaikan kalimatnya, Lu Xiaoyu ingat bahwa dia sudah sarapan sebelum meninggalkan rumah. Oh, tidak masalah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Lu Su. Jika itu seperti biasa, dia pasti sudah duduk di lantai untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Karena itu hanya semangkuk sup lada pedas seharga $3 tanpa daging sapi, Lu Su pasti tidak akan menyangkalnya. Namun, karena itu adalah toko Paman Li, dia tidak akan menerima pembayaran apapun dari dua saudara kandung ini. Jadi yang harus dia lakukan hanyalah melihat apakah Lu Su akan menyetujui tawaran itu atau tidak. Lu Su memang miskin tetapi sejak dia lahir, dia selalu keras kepala untuk mempertahankan nilai-nilainya sendiri. Dia merasa bahwa menjadi miskin tidak berarti bahwa kamu harus menerima pemberian dari orang lain dan bahwa mengambil keuntungan dari orang lain bukanlah hal yang terhormat untuk dilakukan. Undangan Paman Li tidak mengandung arti apapun sebagai selebaran tetapi itu termasuk dalam skenario yang terakhir. Lu Su kadang-kadang menerima tawaran itu tetapi sejak Paman Li menolak untuk menerima pembayaran darinya, dia juga berhenti menerima tawaran itu darinya. Persahabatan adalah hal yang saling menguntungkan dan jika pihak lain memperlakukan kamu dengan baik, itu tidak boleh dianggap remeh. Tidak peduli seberapa miskinnya dia, Lu Su akan tetap hidup dengan prinsipnya tanpa mundur sama sekali. Karena itu, dia mengklaim bahwa dia puas di depan Liu Li meskipun gaya bicaranya agak. Lu Su tertawa, silakan, silakan. Tapi jangan pancakenya karena kita akan makan siang di sana. Dia berbalik dan tersenyum ke arah Paman Li, Paman Li, besok aku akan memberimu 1 porsi tahu busuk dan sebaiknya kamu tidak menolaknya. Jika kamu menolaknya, kami benar-benar tidak bisa menerima sup lada pedasmu lagi. Paman Li sangat gembira, kamu anak yang sangat sopan. Tentu, aku akan mencoba tahu baumu besok. Sejujurnya, mengapa semua orang menyukai anak seperti Lu Su? Tentu saja, itu karena dia menjalani hidupnya dengan bermartabat dan bangga. Adapun pengemis berbadan sehat yang meminta makanan, Paman Li tidak akan pernah memenuhi permintaan mereka dan dia bahkan membenci mereka. Paman Li menatap cemas pada Lu Xiaoyu yang dengan senang hati menyeruput sup. Aku pikir Xiaoyu menjadi lebih cantik dan kamu lebih baik mengawasinya karena aku yakin akan ada pedagang yang tertarik padanya. Kamu tidak akan percaya betapa banyak gadis di desa kami menjadi korban para pedagang ini dan dijual sebagai pengantin. Hei, selalu ada sisi buruk dari setiap desa di luar sana. Lu Su akan khawatir sakit di masa lalu, tetapi sampai sekarang, dia merasa benar-benar nyaman. Saat dia menyelesaikan nebula pertamanya tadi malam, Lu Xiaoyu juga telah menggelapkan bintang keempatnya saat dia bangun. Ini berarti bahwa jika para pedagang ini mencoba menculik Lu Xiaoyu sekarang, mereka akan membutuhkan 7-8 orang dewasa untuk menjadi tandingannya. Atau yang lain, mereka semua akan dihancurkan hanya dengan beberapa pukulan darinya. Ini hanyalah salah satu dari banyak skenario positif. Jika Lu Xiaoyu melarikan diri, para pedagang itu tidak akan bisa mengejarnya bahkan jika mereka lari sampai ginjal mereka meledak. Bagaimana jika ada metahuman di dalam kelompok trafiker? Haha, masih pedagang bahkan setelah bangun. Sungguh pria yang luar biasa. Setelah sampai di Mall Sindohui, Lu Su melihat masih ada 50 menit sebelum pertunjukan dimulai. Karena itu, dia membawa Lu Xiaoyu untuk melihat-lihat toko bermerek di sekitar sebelum akhirnya membeli 1 set pakaian baru untuknya. Lu Xiaoyu bermaksud untuk membungkusnya dan memakainya nanti di masa depan. Namun, Lu Su tersenyum padanya dan berkata, pakai saja, kamu tidak perlu menyimpannya. Kita mungkin tidak terlalu kaya tapi aku yakin hari-hari kita pasti akan menjadi lebih baik di masa depan. Lu Xiaoyu berhenti selama 2 detik sebelum mengangguk saat mereka menuju teater bersama. Tidak banyak orang di bioskop karena saat itu adalah waktu sore hari sementara seluruh tempat dipenuhi aroma manis popcorn.
Lu Xiaoyu menatap konter yang menjual popcorn dengan mata terbuka lebar meskipun mulutnya tertutup rapat. Di atas konter tertulis, $15 untuk porsi kecil, $28 untuk porsi besar, karena dia pikir itu agak mahal. Setelah menyaksikan semua ini, Lusu meraihnya dan langsung menuju konter, membeli sedikit popcorn sebelum memasukkannya ke dalam pelukannya, silakan. Saat Lu Xiaoyu menunduk, tidak yakin apa yang harus dipikirkan tentang ini. Akhirnya tiba saatnya dan mereka mengambil kacamata 3D mereka sebelum memasuki teater. Lu Xiaoyu menyeret Lusu dan menuju ke belakang aula. Lusu merasa ada yang aneh dan bertanya, di baris dan nomor berapakah tempat duduk kita? Kenapa di belakang begitu jauh? Menurut logika, mereka seharusnya tidak memilih kursi dengan posisi yang buruk. Mungkin tidak akan banyak orang yang menonton film ini karena Avatar telah tayang perdana pada tanggal 4 Januari dan sudah hampir awal Maret. Terlebih lagi, saat itu tengah hari dan mereka telah membeli tiket jauh sebelumnya. Seharusnya cukup mudah bagi mereka untuk mendapatkan kursi dengan posisi yang baik. Saat melihat ponselnya, Lusu tiba-tiba merasa tidak nyaman. Seluruh aula hanya terisi setengah dan Lu Xiaoyu harus memilih baris kursi terakhir. Jadi, hanya 4 kursi yang telah dibeli dari seluruh sudut teater ini. Lu Xiaoyu berbalik dan menjawab, saat aku sedang memilih kursi, seluruh aula tersedia. Namun, seseorang telah membeli 2 kursi di sudut dan aku penasaran untuk mengetahui apa sebenarnya yang mereka lakukan di sana. Lusu tercengang. Sepasang suami istri secara khusus membeli kursi sudut teater dan berpikir bahwa mereka akan ikut bersenang-senang. Lusu mendongak dan secara kebetulan melihat pasangan yang duduk di pojok barisan terakhir. Keduanya bersarang tepat di samping pasangan itu dan dalam kondisi remang-remang itu, Lusu melihat ekspresi pria itu seperti baru saja makan seonggok kotoran. Dengan seluruh aula kosong, suasana di antara mereka berempat di sudut menjadi secanggung yang pernah ada. Dari kesusahan Liu Fei, plus 201. Dari kesusahan Li Longfei, plus 381. Lusu berpikir dalam hati, haha, saudaraku, kamu tidak akan percaya padaku bahkan jika aku mengatakannya. Itu benar-benar bukan niatku untuk mendapatkan poin kesusahan darimu, namun, dengan orang dewasa seperti Lusu yang membawa anak seperti Lu Xiaoyu kemana-mana, siapapun pasti akan berasumsi bahwa kursi ini dipilih oleh Lusu. Lu Xiaoyu duduk diam di samping, mengambil sepotong popcorn dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Meskipun popcorn adalah sesuatu yang orang lain anggap biasa, itu adalah sesuatu yang belum pernah dicoba oleh Lu Xiaoyu sebelumnya. Lu Xiaoyu sedikit mengendus karena dia tahu bahwa mencari uang bukanlah hal yang mudah bagi Lusu tetapi dia telah memperlakukannya dengan sangat baik. Dia bahkan tahu bahwa terakhir kali Lusu membeli pakaian untuk dirinya sendiri adalah lebih dari setahun yang lalu di toko pasar malam, hanya menghabiskan $20 untuk 2 potong t-shirt ekstra besar. Saat dia sedang makan popcorn yang rasanya manis dan menikmati udara hangat di teater, Lu Xiaoyu tiba-tiba menatap Lusu dengan mata merah dan air mata. Lusu, akankah hari-hari kita benar-benar menjadi lebih baik di masa depan? Tanda tanya petik 2. Lusu merasakan sakit di hatinya saat dia meletakkan tangannya di atas kepalanya. Ya, tentu saja, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Ini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya dan itu hanya akan menjadi lebih baik di masa depan. Lu Xiaoyu tiba-tiba menangis. Sebelumnya, dia tidak berani mengatakan apa-apa karena dia takut kehadirannya akan membuat Lusu semakin lelah karena dia harus mendapatkan lebih banyak uang untuknya. Namun, sepertinya dia sekarang dapat dibebaskan dari semua pikiran ini. Pasangan di samping mereka hampir membuat diri mereka kesal. Mereka tidak mengeluh ketika dua bersaudara itu memilih tempat duduk di samping mereka tapi sekarang. Mereka menangis dengan keras. Bagaimana mereka bisa terus menonton film dengan tenang? Dari kesusahan Liu Fei, plus 311. Dari kesusahan Li Longfei, plus 423. Spare Me, Great Lord. Chapter 63 Bahasa Indonesia. Lusu, kapan kita bisa menonton film lagi? Lu Xiaoyu bertanya sambil memegang tangan Lusu saat meninggalkan bioskop. Lusu berpikir sejenak dan menjawab, selama kamu rajin belajar, aku bisa membawamu ke sini lebih sering. Oke, Lu Xiaoyu senang karena Lusu selalu menepati janjinya. Mereka tidak memiliki darah bebek dan sup bihun untuk makan siang karena Lu Xiaoyu berkata dia sudah kenyang karena popcornnya. Lusu melanjutkan latihan hariannya begitu mereka kembali. Dengan total 8.900 titik mara bahaya, 4.900 digunakan pada undian untuk mendapatkan stinky tofu sedangkan 4.000 sisanya ditukar dengan 2 buah surgawi. Lusu terkejut. Sepertinya untuk tahap nebula kedua, energi langit yang dibutuhkan untuk menerangi bintang pertama sama dengan 10 buah langit. Ini membuatnya menghela napas lega. Bintang terakhir dari tahap pertama membutuhkan 16 buah surgawi dan jika bintang berikutnya 2 kali lipat dari itu, maka jumlah buah surgawi yang dibutuhkan untuk semua 49 bintang akan sangat banyak. Tapi dari kelihatannya, ini tidak terjadi. Memang, bintang pertama di nebula kedua juga tampak lebih kecil dari bintang terakhir di nebula pertama. Kecepatan latihan Lu Xiaoyu dan Lusu akan sama. Tetapi dengan adanya buah-buahan surgawi, perbedaannya sangat signifikan. Ambil contoh, latihan harian Lu Xiaoyu dapat menghasilkan energi surgawi yang setara dengan 2 buah surgawi tetapi Lusu dengan mudah makan lebih banyak dari jumlah buah surgawi itu setiap hari. Malam telah tiba dan Lusu mengetahui bahwa setelah membuka nebula kedua, latihan hariannya menghasilkan energi surgawi senilai 4 buah. Tebakannya tepat. Setelah dia meningkatkan metode latihannya, kecepatan latihannya juga meningkat dan ini mungkin juga berlaku untuk Lu Xiaoyu di lain waktu. Malam itu, Lusu hanya membutuhkan 2 buah surgawi lagi sebelum dia bisa menerangi bintang pertama di nebula kedua.
Dia menatap teleponnya, berharap menemukan kesempatan untuk mendapatkan jumlah dari 3 obrolan grup sehingga dapat dengan cepat menyelesaikan bintang pertama dan melihat efeknya. Tapi teman-teman sekelasnya relatif pendiam, tidak memberinya kesempatan. Menggesek pesan dalam botol, bahkan para remaja dengan hormon yang mengamuk pun hilang. Hidup menjadi sangat sepi. Sampai sekarang, dia memiliki 3 obrolan grup kelas 3 sophomore-nya, grup yang dibuat Liki untuk semua cadangan metahuman internasional Luo Cheng dan grup kelas Daoyuan F9 yang dibuat si Fei. Lusu merenung sejenak dan memutuskan untuk mengirim si Fei undangan teman tetapi ditolak. Sangat tidak ramah, bahkan tidak bisa menambahkan aku sebagai teman. Lusu kemudian mengirim pesan kepada Jiang Sui, menanyakan apakah dia telah menambahkan si Fei. Jiang Sui menjawab bahwa dia telah mencoba menambahkan juga tetapi tidak berhasil. Jadi ini masalahnya, si Fei tidak pernah menerima siapapun. Lupakan, penting untuk bersabar dalam situasi seperti itu dan pelatihan tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa karena perjalanan masih panjang. Malam itu juga, semua orang menyaksikan, situs Golden Foundation telah menambahkan fitur forum baru. Sebelumnya, semua orang hanya tertarik untuk membahas metahuman dan diskusi tersebut tersebar di banyak situs forum yang berbeda. Ini membuat diskusi benar-benar membingungkan karena ada konten berbeda yang diposting di mana-mana. Dan bagi Lusu, pengamat, semacam ini, dia harus menelusuri satu persatu forum untuk akhirnya membaca sesuatu yang menarik. Pada saat itu, tidak ada yang tahu forum mana yang terbaik untuk didiskusikan dan apa yang boleh diungkapkan. Bagaimanapun, diskusi ada di mana-mana. Itu sangat memakan waktu dan energi bagi Lusu. Tapi sekarang keadaan menjadi lebih baik. Fitur forum di website Golden Foundation baru dirilis 2 jam yang lalu dan sudah ada puluhan ribu pengguna yang berbeda memposting komentar. Betapa menakutkan, semua berbagai topik dan diskusi tentang metahuman sekarang dikumpulkan di sini. The Golden Foundation harus berusaha menyediakan platform utama bagi semua orang untuk berinteraksi. Untuk mengirim komentar, kamu harus mendaftarkan akun biasa yang hanya memerlukan verifikasi dengan nomor telepon kamu. Lusu memikirkannya dan masih tidak pernah mendaftar setelah setengah hari. Dia telah merencanakan untuk membeli kartu SIM baru pada hari berikutnya sebelum mempertimbangkan. Bahkan membeli kartu SIM baru di toko diperlukan identifikasi. Tak perlu dikatakan, Lusu sangat berhati-hati karena dia selalu hidup dengan aturan bahwa seseorang tidak pernah bisa terlalu berhati-hati. Apa itu yayasan emas? Bahkan dengan semua platform media lainnya dibungkam, mereka masih bisa merilis forum seperti itu yang menargetkan topik tentang metahuman. Akankah suatu hari nanti ada forum yang hanya mengizinkan akses ke metahuman? Mungkin bahkan platform untuk transaksi khusus. Sudah ada orang yang ingin menjual barang dan postingan seperti itu cukup umum. Aku mengambil batu yang bisa bersinar, meletakkannya di ambang jendela, pot bunga di samping mekar dalam semalam $200, tidak bisa ditawar, mata kelinci aku tiba-tiba berubah menjadi hijau dan bertahan 20+ hari tanpa makanan atau air 200 Kucai rumahan aku tiba-tiba menjadi sangat lesat dan memakannya memberikan perasaan hangat dan kabur. Pria yang memakannya sangat menarik bagi wanita dan wanita yang memakannya sangat menarik bagi pria. Jika pria dan wanita memakannya, tempat tidurnya akan pecah tak tertahankan. Dale tatap muka di kota, 40K per pon. Semua orang mencoba untuk merobek satu sama lain dan alasannya adalah tidak ada yang tahu persis berapa nilai barang-barang ini, baik penjual maupun pembeli tidak tahu. Tapi tidak ada yang benar-benar akan membeli barang-barang ini. Banyak pengguna lain mempertanyakan keabsahan setiap item dan ini membuat poster asli marah. Lusu juga ingin mengikutinya untuk mendapatkan beberapa poin kesulitan tetapi dia belum membuat akun. Lusu memperhatikan bahwa mereka yang memiliki sedikit rahasia untuk disembunyikan adalah mereka yang lebih berani, dan mereka yang tahu sedikit adalah yang paling naif. Bahkan untuk berani menjual kucai seperti itu, Lusu pasti tidak akan berani melakukan hal yang sama dengan buah penyegar, apalagi mendaftar dengan nama aslinya juga. Setelah hidup sebagai yatim piatu selama bertahun-tahun, dia telah mengembangkan bakat untuk membawa orang ke tempat yang menyakitkan dan juga tekad yang kuat dan karakter yang hati-hati. Lusu berpikir bahwa insiden kucai tampaknya sah. Mungkinkah tempat pertumbuhan memiliki begitu banyak energi magis yang menyebabkan kucai berubah? Jika bukan karena nada arogan dari postingan itu, Lusu hampir mempercayainya. Betapa bagusnya jika tahu baunya juga memiliki semacam efek khusus. Sebenarnya, itu tidak benar. Jika tahu bau itu benar-benar memiliki efek khusus, maka dia tidak perlu pergi ke sekolah lagi. Polisi pasti sudah menangkapnya. Semakin banyak dia membaca, semakin dia mengerti tentang dunia ini. Lusu tahu bahwa buah penyegar adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilihat siapapun, apalagi menjualnya, dan bahkan mengeluarkannya akan berbahaya. Dia seharusnya tidak membiarkan kesabarannya mengaburkan penilaiannya dan pada saat itu, Lusu benar-benar menyerah pada ide menjual buah-buahan penyegar. Kembali menjual tahu bau adalah ide yang lebih baik, tetapi bagaimana jika ada batasan untuk tahu bau juga? Bisakah dia menemukan sesuatu yang lain untuk dijual? Bicara tentang hal itu ketika itu terjadi. Tiba-tiba, orang yang menjual kucai memperbarui postingnya, kucai dijual, tidak perlu komentar sarkastik lagi. Ini mengejutkan Lusu. Apakah efek kucai yang disebutkan begitu menarik? Dan bagaimana sesuatu bisa dijual dengan begitu mudah di platform yang tidak terpercaya? Spare Me, Great Lord. Chapter 64 Bahasa Indonesia. Jika Lusu mempertimbangkan fakta bahwa merek olahraga memproduksi iklan dengan metahuman di dalamnya sebagai tanda metahuman diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, maka awal perdagangan item magis akan dianggap sebagai tanduk terompet yang mengangkat tirai di dunia futuristik.
Suara dari terompet-terompet ini akan disebarkan ke seluruh dunia di mana bahkan orang tuli pun dapat mendengarnya. Poin mara bahaya yang terkumpul dari penjualan tahu bau pagi ini sedikit berkurang. Tidak yakin apa sebenarnya yang menyebabkan sedikit penurunan poin, mungkin karena rasa aslinya yang sebenarnya enak dan karena itu, ada lebih banyak pelanggan yang datang kembali untuk membelinya. Hanya dalam 10 menit setelah membuka toko gerobak dorongnya, semuanya terjual habis. Dan saat dia menjual semua tahu baunya, Lusu baru saja mendapatkan 4.000 poin bahaya yang hanya cukup untuk menebus porsi besok. Pada saat ini, Lusu merasa agak stres. Sementara vendor lain ingin menjual lebih banyak produk mereka dalam waktu yang lebih singkat, Lusu berharap untuk menjual tahu baunya selambat mungkin karena tujuan utamanya adalah titik kesulitan. Ini tidak boleh berlanjut. Dia harus memikirkan jalan keluar dari situasi ini karena bisnis tahu busuknya adalah sumber pendapatan terbesar dan paling stabil dari titik kesulitan. Tidak mungkin ada masalah. Juga, dia tidak lupa memberikan satu porsi tahu busuk kepada Paman Li untuk membalas budi kemarin dengan menawarkan semangkuk sup lada pedas kepada Lu Xiaoyu. Paman Li tidak berdiri pada upacara, bahkan mengundang vendor lain di sekitar untuk mencobanya dan mereka semua setuju bahwa itu enak. Selama kelas di hari itu, Lusu melakukan brainstorming untuk menemukan solusi untuk mencegah tahu baunya terjual terlalu cepat tetapi tidak berhasil. Dan pada malam hari, kelas Dao Yuan dimulai. Lusu merasa bahwa Si Fei masuk ke kelas hari ini terlihat sangat serius dan bahkan senyum biasa di wajahnya pun hilang. Si Fei berjalan ke mimbar dan berkata, kalian mungkin sudah tahu tentang ini tetapi siswa yang telah dikeluarkan akan merasa sangat sulit untuk kembali ke kelas Dao Yuan. Pelajaran hari ini akan sangat penting dan kalian semua akan memahaminya. Sebentar lagi, Liu Li, naik ke sini. Lusu menebak bahwa itu adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa, tapi apa sebenarnya itu? Yang bisa dia lihat hanyalah Si Fei dan Liu Li saling berhadapan saat Si Fei mengambil 3 batu kecil yang berpendar hijau dari sebuah kotak kecil. Batu-batu itu berbentuk seragam dan masing-masing tampaknya telah diukir dengan tangan menjadi bentuk segi 8 yang paling mirip dengan prisma 8 sisi. Si Fei meletakkan ketiga batu itu ke samping sebelum menginstruksikan Liu Li, kosongkan pikiranmu, jangan melawan. Tepat saat dia selesai, Si Fei membuka telapak tangannya dan memukul dahi Liu Li. Pada saat itu, Lusu merasakan sedikit gelombang energi magis sebelum Liu Li membuka matanya lebar-lebar, metode latihan. Diam, lakukan sendiri, Si Fei menjelaskan lebih lanjut kepada Liu Li sebelum beralih ke siswa lainnya, dengan pengaturan tempat duduk, naik satu persatu dan tidak ada suara dari yang lain. Apakah ini, Episaiga yang legendaris? Episaiga, sebuah kata dalam bahasa Sanskerta, merupakan kombinasi dari penyebaran dan penempatan yang paling mirip dengan gagasan pemberdayaan. Ketika mempraktikkan metode rahasia, persyaratan pertama adalah memiliki master yang berkualifikasi baik untuk mengatur mandala dewa sehingga praktisi dapat sepenuhnya memahami cara dewa. Ini tidak mungkin Episaiga, kedengarannya terlalu sederhana. Daripada membandingkannya dengan Episaiga dalam Buddhisme, akan lebih tepat untuk membandingkannya dengan pemberian metode pelatihan. Lusu juga mengamati bahwa setiap kali Si Fei selesai dengan 20 siswa, dia akan memegang batu bercahaya di tangannya, dan wajahnya akan kembali sehat, bersinar kemerahan saat batu itu menjadi sedikit kusam. Mungkinkah batu ajaib itu digunakan untuk mengisi kembali energi magis seseorang? Si Fei pasti telah menghabiskan banyak waktu untuk melakukan ini. Lusu sebelumnya merasakan gelombang aura yang kuat datang dari tubuh Si Fei dan selalu memandangnya sebagai seseorang yang lebih kuat. Namun, sejak dia menerobos nebula pertama, dia menyadari bahwa perbedaan kekuatan mereka tidak terlalu besar. Lusu sedang mempertimbangkan apakah dia harus mulai mengambil sikap. Selalu bertindak terlalu hati-hati dan pengecut tidak terasa enak. Jadi apa pilihan paling aman? Setelah setengah hari mempertimbangkan, hanya ada satu cara yang mungkin. Metode pelatihannya jelas merupakan sesuatu yang tidak bisa dia umumkan dan begitu juga sistemnya. Tapi ada sesuatu, dia bisa meniru metahuman tipe kekuatan. Li Qi telah terbangun sebagai metahuman tipe kekuatan tanpa banyak komplikasi sehingga dia bisa melakukan hal yang sama. Dan karena tidak ada yang tahu dan bahkan Lusu tidak bisa merasakan gelombang energi dari Li Qi, bukankah ini pilihan yang sangat cocok? Jika seseorang bertanya tentang hal itu, Lusu hanya bisa mengatakan dia terlalu tertekan karena tidak mendapatkan nilai penuh dalam ujian dan emosinya menyebabkan dia terbangun. Cara kebangkitan orang terjadi dalam berbagai bentuk dan tidak ada salahnya jika Lusu juga terbangun dan dia masih bisa menjadi bagian dari kelas Dao Yuan. Poin utamanya adalah, dia juga bisa secara terbuka menunjukkan beberapa kemampuan manusia supernya dan mantel hitam tidak akan terlalu peduli. Ngomong-ngomong, suasana antara dia dan siswa lain sangat tidak menyenangkan. Ya, tidak menyenangkan. Jika seseorang menyerangnya, dia bisa dengan mudah membalas. Setelah mempertimbangkan lebih jauh, Lusu merasa bahwa rencananya ini cukup masuk akal. Giliran Lusu yang naik dan Si Fei sekali lagi mengucapkan kata-kata, jelaskan pikiranmu, jangan melawan. Lusu menganggap bahwa Si Fei tidak 100% percaya diri. Keinginan seseorang bisa sangat kuat dan menolak sesuatu yang asing bukanlah hal yang sulit. Jadi untuk memberikan energi, dibutuhkan setiap orang untuk menjernihkan pikiran mereka. Si Fei meletakkan telapak tangannya di dahi Lusu, dan pada saat berikutnya, Lusu merasakan gelombang aliran energi yang lembut melalui otaknya dan pada saat yang sama, anjing mayat dari nebula pertama akan bergegas keluar dari tubuhnya. Dada, posturnya tampak seolah-olah akan menyerang energi asing. Oh, sial, Lusu dengan cepat menggunakan kekuatan surgawinya untuk menariknya kembali dan pedang itu berhenti bergerak di dalam nebula pertama. Itu, sangat dekat. Kawan, jika kamu benar-benar menyerang, kita mungkin tidak bisa hidup damai lagi.
Lu Su bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi, karena dia baru saja menyaksikan apa yang dilakukan, anjing mayat dan akan mengundurkan diri sampai mati. Astaga, sejak kapan ia punya kehendak sendiri? Namun, Lu Su tidak pernah meragukan bahwa anjing mayat mampu menghancurkan energi asing ini. Lu Su telah memperoleh metode pelatihan kelas Daoyuan dan itu disebut kekerabatan Yin Yang dari tiga yang berbeda dari kekerabatan tiga. Tidak ada kata-kata, hanya metode untuk berlatih dan ini adalah kecemerlangan pemberdayaan. Si Fei telah menyerap semua tiga batu bercahaya dan wajahnya sedikit pucat. Dia melirik ke tanah para siswa dan berbicara, ini hanya bagian pertama dari kekerabatan Yin Yang dari ketiganya, bagian materi misterius. Orang normal membutuhkan sekitar 1 bulan latihan untuk mencapai efek awal tetapi tingkat C hanya membutuhkan seminggu. Untuk menyelesaikan satu siklus, sehari untuk tier B dan tier A hanya membutuhkan 3 jam untuk menyelesaikan satu siklus, meskipun bakat setiap orang berbeda, tetapi ingat apa yang aku katakan, hanya mereka yang bertahan, yang dapat menempuh jalur pelatihan. Seseorang dengan rasa ingin tahu bertanya, apa bagian kedua? Si Fei dengan tenang menjawab, kita akan membicarakannya setelah kamu menyelesaikan yang pertama. Lu Su menyadari apa yang sedang terjadi. Jadi ini adalah metode kelas Daoyuan, untuk membuat diketahui bagian satu dan untuk mempelajari bagian kedua yang misterius, itu harus bergantung pada kinerja. Tidak hanya itu tetapi dengan menggunakan transfer energi untuk memberikan metode pelatihan, ini akan mengurangi kemungkinan metode bocor. Tapi harga itu adalah pemborosan batu ajaib yang benar-benar dapat dimengerti dan sepadan. Meskipun tidak dipastikan bahwa metodenya tidak akan bocor, ini sepertinya pilihan teraman yang ada. Organisasi ini benar-benar brilian. Spare Me, Great Lord. Chapter 65 Bahasa Indonesia. Transfer energi ini adalah metode pelatihan sederhana yang dimiliki oleh jas hitam, yang dirancang khusus untuk kelas Daoyuan. Kenyataannya, seseorang yang mampu menciptakan metode pelatihan yang begitu sederhana mungkin bukanlah seseorang yang memiliki peran sederhana untuk dimainkan. Menurut kata-kata si Fei, metode pelatihan yang dimiliki Lu Su disebut siklus materi misterius dan dia diperlukan untuk melatih tubuhnya sendiri. Sepertinya langkah pertama dari metode kelas Daoyuan sangat mirip dengan peta surgawi, dan itu untuk melatih tubuh terlebih dahulu sebelum mengerjakan hal lain. Si Fei berdiri di atas mimbar dan memberi kuliah, kamu tidak harus melakukannya di sekolah, pulanglah dan lakukan latihan sendiri dan mulai sekarang, laporkan kemajuanmu. Kamu dapat berkonsultasi denganku jika kamu menghadapi masalah dan pelajaran tentang Taoisme akan terus berlanjut. Dan semuanya, kalian semua harus ingat bahwa moralitas dan kekuatan kalian harus seimbang atau kalian akan menghadapi banyak kesulitan dalam perjalanan kalian untuk mengembangkan kekuatan kalian. Liu Li mengangkat tangannya dan bertanya, Guru Si Fei, akankah siklus materi misterius memungkinkan kita untuk memiliki kekuatan seperti metahuman tipe kekuatan? Pada saat itu, bakat Liu Li dianggap salah satu yang tertinggi dan terlebih lagi di kelas F9. Ini menjelaskan mengapa sikapnya agak sombong. Baru kemarin setelah kelas, dia terlihat mengganggu Si Fei mengatakan bahwa dia ingin mentraktirnya makan yang ditolak Si Fei dengan dingin. Si Fei baru saja menjelaskan pengaruh bakat pada efek pelatihan dan setelah mendengar tentang perbedaan besar, kemajuan yang dibutuhkan orang lain untuk dicapai setengah bulan, ia dapat capai hanya dalam sehari. Betapa mengagumkan, meskipun yang tertinggi masih tingkat A, hanya ada satu Cao Qingqi di seluruh sekolah. Dan perbedaan antara 1 hari dan 3 jam tidak terdengar signifikan tetapi perbedaan antara 1 hari dan 1 bulan sangat besar. Ini meningkatkan kepercayaan diri Liu Li. Si Fei menjelaskan, kekerabatan Yin Yang dari 3 jelas merupakan metode pelatihan yang lebih komprehensif yang dapat sangat meningkatkan kekuatan kamu. Tapi dibandingkan dengan metahuman tipe kekuatan itu, masih ada beberapa perbedaan. Kata-kata ini berarti bahwa kekerabatan Yin Yang dari 3 dapat melatih mereka menjadi metahuman yang lebih serba bisa daripada tipe kekuatan itu tetapi kekuatan mereka masih tidak akan setara dengan mereka. Hanya ketika 9 siklus kecil digabungkan menjadi satu siklus besar, siklus materi misterius akan dianggap telah mencapai batasnya. Saat Si Fei melanjutkan dengan tenang, setelah menyelesaikannya, kekuatan pukulan seseorang akan dapat mencapai berat kira-kira 900 pound. Tetapi nasihat untuk semua orang, bahkan jika kamu ingin mencapai tingkat kekuatan ini, seseorang tidak boleh terlalu terbawa suasana. Lu Su bertanya-tanya, jika 9 siklus kecil ini akan menyelesaikan metode pelatihan siklus materi misterius, itu berarti Liu Li akan dapat menyelesaikannya dalam 9 hari dan Cao Qingqi akan dapat melakukannya lebih cepat. Dari kelihatannya, itu tampak sangat efektif. Meningkatkan 900 pound kekuatan dalam 9 hari, dunia harus dipenuhi dengan energi magis. Lu Su tiba-tiba merasa ada yang aneh. Si Fei berbicara tentang pound. Batas atas metahuman tipe kekuatan kelas F adalah 1200 kg dan antara 1200 kg dan 900 pound, perbedaannya lebih dari 2 kali. Lu Su menghela nafas lega. Sangat menghibur bahwa petanya memang cukup kuat. Hanya dengan menyelesaikan 5 bintang pertama dari nebula pertama sudah cukup untuk meningkatkan kekuatannya menjadi metahuman tipe kekuatan dan bintang ke-6 bahkan memberinya keterampilan ekstra untuk meningkatkan kemampuan bertahannya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, metode pelatihan Yin Yang Kinship of the Tree tidak akan pernah bisa menandingi metahuman tipe kekuatan. Lu Su sangat senang. Si Fei adalah orang yang tidak jujur, untuk berpikir dia sengaja menggunakan pilihan kata yang menyesatkan. Semua orang belum menyadari nuansanya karena mereka semua masih bermimpi tentang kemungkinan menjadi sekuat metahuman tipe kekuatan setelah latihan. Teman-temanku, tolong gunakan akal sehatmu. Apa yang kamu coba kembangkan adalah kebulatan sementara orang-orang itu hanya fokus pada pengembangan satu jenis kekuatan.
Jika mereka semudah itu dikalahkan oleh kalian dalam spesialisasi mereka, lalu apa gunanya spesialisasi? Sampai saat ini, Lusu memutuskan bahwa memikirkan hal ini tidak ada gunanya. Dia diam-diam mengamati teman-teman sekelas di sekitarnya. Beberapa senang sementara yang lain tertekan. Tapi tentu saja, yang paling puas adalah Liu Li. Pada saat itu, Liu Li dengan acuh tak acuh melihat sekeliling ruangan dan melihat Lusu memiliki semacam seringai di wajahnya dan ini mengurangi suasana hatinya yang semula baik. Dia merasa seperti sesuatu yang buruk pasti akan terjadi. Dari kesusahan Liu Li, plus 44. Wow, Lusu terdiam. Bagaimana titik-titik mara bahaya itu muncul? Tidak perlu menjadi begitu murah hati. Kelas berakhir dengan semua orang dipenuhi dengan harapan saat Lusu menerobos kerumunan siswa kelas Daoyuan. Sebagian besar dari mereka memiliki senyum ceria dan periang di wajah mereka. Terlepas dari seberapa baik atau buruk bakat mereka, mereka semua memiliki metode untuk akhirnya naik ke seseorang yang lebih baik daripada manusia biasa. Setiap orang telah belajar untuk lebih berhati-hati setelah menyaksikan konsekuensi dari membocorkan informasi rahasia. Untuk terus belajar tentang metode pelatihan, mereka harus memperhatikan apa yang mereka katakan dan mengikuti instruksi. Namun, Lusu merasa bahwa dia tidak selaras dengan yang lain meskipun dia telah memperoleh metode pelatihan baru. Apa yang benar-benar diinginkan Lusu adalah kebebasan dan tidak terjebak dalam skema imbalan dan konsekuensi di mana dia akan selalu berada di bawah kendali orang lain. Toh skema ini masih sebatas skema tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaannya. Meskipun peristiwa seperti Cao Cao bertemu Suyu tanpa alas kaki dan Liu Bei merendahkan harga dirinya untuk meminta bantuan dari Zhuge Liang dapat dilihat sebagai pengorbanan seorang kaisar, kedua kasus ini sebenarnya merupakan representasi sempurna dari rencana dengan motif tersembunyi di belakang mereka. Ada juga orang lain yang merasa bahwa menjadi Jiang Gan di bawah pemerintahan kaisar juga hebat. Mencuri laporan dari Zhou Yu dan memberikan laporan palsu kepada Cao Cao sambil dibebaskan 2 kali. Sementara dia terus dibayar tanpa khawatir, seberapa bagus itu. Namun, Lusu memohon untuk berbeda. Alasan mengapa Jiang Gan selamat adalah karena fakta bahwa yang lain tidak ingin membunuhnya alih-alih dia benar-benar tak terkalahkan. Bagi Lusu, apa yang dia inginkan adalah makhluk yang tak terkalahkan yang tidak dapat diganggu oleh siapapun, betapa menyenangkannya itu. Hal pertama yang dilakukan Lusu saat dia sampai di rumah pada malam hari adalah berbicara dengan Lu Xiaoyu sebentar sebelum dia melanjutkan malamnya, menonton dramanya saat dia melatih kekuatannya. Adapun Lusu, dia memaksa dirinya kembali ke kamarnya, berencana untuk mencoba metode pelatihan baru yang diajarkan kepadanya di kelas Daoyuan. Tepat ketika dia baru saja memulai pelatihannya, energi magis memasuki tubuhnya mengikuti metode pelatihan, tiba-tiba menyebabkan perubahan status quo. Kegelapan peta celestial yang awalnya tenang tiba-tiba menyala saat belati di dalam dirinya yang mulai beresonansi, mengeluarkan dengungan yang membosankan. Bundel kecil energi magis yang baru saja memasuki tubuhnya menurut metode pelatihan baru sedang ditekan dan bahkan tidak bisa bergerak 1 inci pun. Perasaan itu seolah-olah kumpulan energi itu telah berhenti di jalurnya dan membungkuk kepada seorang raja. Dengan kehadiran bintang paling terang di sana, seolah-olah tidak ada hal lain selain bintang yang bisa eksis. Kamu pasti sudah bercanda. Apakah peta surgawi begitu kuat sehingga selama itu ada, Lusu tidak akan dapat menggunakan jenis metode pelatihan lainnya? Itu terlalu sombong, bukan? Lalu bagaimana dengan laporan harian yang harus dia berikan kepada si Fei di kelas? Maaf, aku lupa latihan di rumah. Maaf, metode pelatihannya terlalu konyol, aku tidak melakukannya. Ini bukan bahan tertawaan dan si Fei mungkin bisa mengeluarkannya dari kelas kapan saja. Alasan terbaik mungkin adalah bahwa bakatnya sendiri terlalu tidak memadai dan dengan demikian, kemajuan pelatihannya sangat lambat. Mengejutkan mengetahui bahwa petanya sangat sombong tetapi gagasan untuk mencegah penggunaan metode pelatihan lain berarti bahwa itu pasti akan menimbulkan hambatan jika dia ingin tetap berada di kelas Daoyuan. Karena itu, dia perlu memikirkan solusi. Sangat bagus bahwa dia dianggap memiliki bakat tingkat F karena yang lain tidak akan terlalu memperhatikannya tidak peduli seberapa lambat kemajuan pelatihannya. Ini benar-benar kebetulan yang beruntung.